Selamat berjumpa kembali, selamat belajar. Sekali ini kita akan membahas mengenai perintah pengulangan di dalam Microsoft Visual Basic. Di dalam pemrograman, sering terjadi ada baris-baris tertentu dari program yang harus diulang berkali-kali. Nah, kita akan coba bahas. Di sini ada dua perintah pengulangan yang akan kita bahas, yaitu do while loop dengan for next. Do while loop ini adalah perintah pengulangan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi perintah yang nantinya kita letakkan di antara do loop akan terus diulang selama kondisi pengulangan atau syarat pengulangan masih dipenuhi atau bernilai benar. Kecuali kita memasang perintah exit do. Exit do ini adalah perintah untuk memaksa keluar dari pengulangan walaupun kondisi pengulangan itu masih bernilai benar. Nanti kita lihat dari contoh soalnya akan lebih jelas. Perintah pengulangan yang kedua itu adalah perintah for next. For next ini mengulang perintah di antara for dan next itu berdasarkan hitungan. Ini ada contoh perintah for next. Ini perintah awalnya. Di awalnya ditulis misalnya for hitung sama dengan 1 to 3 step 1. Ini artinya pengulangan itu dilakukan berdasarkan hitungan terhadap isi dari variabel hitung. Jadi kalau kita lihat 1 ke 3 berarti ngitungnya dari 1 ke 3 dengan kenaikan 1. Mula-mula variabel hitungnya berisi angka 1. Kemudian dia melakukan pengulangan perintah. Mungkin lihat ke sini lebih jelas. Ya, mula-mula variabel hitung berisi angka 1. Kemudian dia melakukan pengulangan perintah di antara for dan next, yaitu mencetak tulisan masa depan. Setelah itu next itu artinya berikutnya. Tadinya 1 bertambah 1 jadi 2, ya. Kemudian dia cetak lagi tulisan masa depan. Next lagi, tambah 1 lagi jadi 3, ya. 3 ini kan akhir dari hitungan nih. Dia masih cetak kalau 3. Masa depan dicetak. Kemudian next tambah 1 berarti 4. 4 sudah di luar hitungan karena kan dia ngitungnya 1 sampai 3. Maka print masa depan itu tidak dicetak. Atau saya ulang biar lebih jelas lagi. Mula-mula variabel hitung itu berisi angka 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Kalau ya, maka perintah di antara for dan next ini akan dilakukan. Maka dia akan mencetak tulisan masa depan. Nah, tulisan masa depan setelah dicetak, dia ketemu dengan next. Next itu berarti selanjutnya. Dia balik lagi ke atas. Hitung yang tadinya 1 bertambah 1. Step 1 bertambah 1 jadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Ya, maka dia jalankan perintah print masa depan. Di layar keluar tulisan masa depan yang kedua. Next berarti berikutnya. Terakhir 2 ya. 2 ditambah 1 berarti 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Ya, karena ya, maka perintah mencetak tulisan masa depan ini dilakukan. Di layar keluar tulisan masa depan yang ketiga. Next. Next berarti berikutnya. Terakhir 3 ditambah 1 jadi 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Tidak. Karena tidak, maka dia tidak menjalankan perintah di antara for next. Dia langsung lanjutkan perintah di bawah next. Karena di bawah next tidak ada perintah, maka dia langsung mengakhiri program. Ya. Ini yang contoh yang do loop ya. Dihitung ini mendeklarasikan variabel hitung. Mula-mula variabel hitung itu diisi dengan variabel itu adalah tempat menampung data. Saya punya uang saya disimpan di dalam dompet. Dompet itu adalah wadah tempat menampung uang. Kalau di dalam pemrograman ada data. Tempat untuk menampung data itu namanya variabel. Jadi angka 1 ini data. Hitung ini adalah variabel. Jadi kita membuat variabel, membuat wadah bernama hitung. Lalu variabel hitung atau wadah hitung ini diisi dengan angka 1. Nah, kemudian ini ada perintah pengulangan di antara do dan loop, ya, ada perintah yang diulang.
perintah yang di tengah-tengah ini akan diulang selama kondisi dipenuhi. Apa kondisinya? Hitung lebih kecil sama dengan 3. Karena hitung ini tadi berisi angka 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Ya. Karena ya, perintah di antara do loop ini dijalankan, yaitu dia mencetak tulisan masa depan di layar. Keluar tulisan masa depan yang ke-1. Kemudian variabel hitung ini bertambah 1. Nilai yang baru dari variabel hitung adalah nilai terakhir, yaitu 1, ditambah 1. Berarti jadi 2. Jadi nilai yang baru itu 2. Ketemu loop, dia pasti balik lagi ke do while untuk memeriksa nilai hitungnya. Ya, nilai hitungnya kan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Ya. Karena ya, maka di layar keluar tulisan masa depan yang kedua. Kemudian variabel hitungnya bertambah 1. Nilai hitung yang baru adalah nilai yang terakhir, yaitu 2 ditambah 1. Jadi 3. Ketemu loop, balik lagi ke atas. Tadi nilainya 3 ya. Apakah isi variabel hitung lebih kecil sama dengan 3? Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Ya. Karena ya dia mencetak tulisan masa depan yang ketiga. Kemudian variabel hitungnya bertambah 1 jadi 4. Ketemu loop, dia balik lagi ke atas. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Tidak. Karena tidak, maka perintah di antara do loop ini tidak dijalankan. Dia langsung melanjutkan perintah di bawah loop. Karena di bawah loop tidak ada perintah, maka dia langsung keluar dari private sub atau keluar dari program dalam hal ini. Nah, ini teorinya ya. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekannya. Nah, pada contoh program untuk kita praktekkan, ini tidak pakai flowchart, tidak pakai daftar objek dan user interface, karena kita hanya fokus mempelajari perintah do while dan loop, for next, ya, do while loop dan for next. Oke, kita coba bikin. Ini kita jalankan program Visual Basic-nya. Klik kanan open atau di double klik boleh. Ini yes aja. New, standar exe, open. Nah, ini lebarkan sedikit. Kalau kita lihat dari contoh di atas ini hanya memasukkan 2 comment button. Comment button, di double klik aja boleh, ini digeser, double klik lagi. Propertiesnya tidak diubah, kita benar-benar fokus mempelajari do loop dengan for next-nya. Dan kita ketik codingnya, ini view code. Comment 1, eventnya klik. Kalau komen 1 diklik, maka dia membuat variabel hitung. Variabel hitung, mendeklarasikan variabel hitung. Variabel hitung diisi dengan angka 1. Kemudian ini awal pengulangannya. Ya, kita ketik sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan. Perintah yang diulang sebaiknya diketik lebih ke dalam supaya kita tahu bahwa yang diulang itu perintah yang mana dan awal pengulangan, akhir pengulangannya terlihat jelas. Sebenarnya kalau mau diketik lurus juga boleh ya, tapi disarankan perintah yang diulang itu diketik lebih ke dalam. Biasanya 3 spasi, tapi terserah. Oke, ya ini kita coba jalankan. Tuh ya, keluar tulisan masa depan 3 kali. Kita coba memasang exit do. Saya pasang exit do di sini. Lihat dia keluarnya cuma 1. Kenapa keluarnya 1? Karena setelah selesai dia mencetak 1, kemudian nilainya bertambah 2, tapi di sini dipaksa keluar untuk keluar dari do loop.
lalu ke bawah menjalankan perintah yang selanjutnya. Jadi berarti dia nggak kembali lagi ke atas untuk mengecek kondisinya. Jadi exit do ini adalah memaksa keluar dari do loop walaupun kondisi pengulangannya masih benar. Ya. Berikutnya comment button yang kedua kita gunakan untuk connect. Jadi ini objeknya comment button yang kedua. Eventnya klik udah betul. For hitung sama dengan 1, 2, 3. Jadi hitungnya dari 1 ke 3 dengan kenaikan 1. Kenaikannya dia otomatis, beda dengan do while tadi kita harus pasang perintah untuk kenaikan nilainya. Ini perintah yang diulang agak ke dalam sedikit. Kita jalankan. Nah, itu hasilnya. Ya, demikian tadi perintah untuk mengulang ya. Perintah untuk mengulang ini kalau mau disimpan ya simpan aja biasa. Tinggal diklik ya, save project ini. Kita simpan ke drive C. Ya, bikin folder dulu boleh nih. Pengulangan. Enter. Lalu open. Ya, nggak apa-apa ini dikasih nama formnya form 1 nggak masalah, save. Projectnya juga kasih nama project 1 saja, save nggak apa-apa. Ini jawab no aja. Oke ya, itu tadi mengenai pengulangan.